Halo Easy People, balik lagi di Easy TV bareng gue Niswa di segmen Ngobrol-Ngobrol Santai Tapi Dalam. Hal yang relate banget sama kita, anak muda yang lagi mikirin masa depan, cuan, dan tentu aja hidup. Topik kali ini langsung aja ya, hashtag kabur aja dulu. Iya, lo gak salah dengar, tagar yang rame banget di TikTok, di X sampai IG bener-bener trending di mana-mana di sekitar bulan Maret, April 2025. Jadi apa sih hashtag kabur aja dulu itu? Nah, tagar ini tuh kayak curhatan massal anak muda Indo yang lagi ngerasa capek sama keadaan di sini. Capek sama lapangan kerja yang sempit, gajinya kecil, syarat kerja yang makin absurd, dan masa depan yang makin gak jelas. Banyak dari kita mulai mikir, kenapa gak cabut aja ke luar negeri? Kenapa agak kerja di Jepang, Aussie, atau Eropa? Kayaknya lebih enak deh. Tapi ini bukan cuma omongan iseng loh, ada datanya bro sis. Menurut LPM Feb UI, jumlah penduduk usia kerja di Indo tuh naik jadi 212,59 juta orang per Agustus 2023. Dan dari itu 140 juta orang jadi angkatan kerja. Tapi yang nganggur masih 7,86 juta orang alias 5,32% dari angkatan kerja. Dan lo tahu apa artinya? Kita lagi di masa bonus demografi, di mana jumlah anak muda lebih banyak dari yang tua. Harusnya ini kesempatan emas, tapi kenyataannya malah banyak dari kita yang pengen kabur. Gini deh, kalau lo scroll medsos, lo pasti lihat, wih kerja di Aussie, jadi barista aja bisa hidup enak. Kuliah di Jerman, full beasiswa, kerja di Korea, gajinya 20 juta per bulan. Gak heran sih kalau akhirnya banyak yang bilang, udahlah, kabur aja dulu. Tapi, apakah kabur itu solusi atau cuma pelarian? Sebenarnya, ada dua sisi nih. Positifnya, lo bisa dapat pengalaman internasional. Belajar budaya yang baru, gaji yang lebih manusiawi, dan peluang buat berkembang. Dan menurut beberapa diaspora Indonesia yang kerja di Australia, anak muda Indonesia itu berbakat banget loh. Cuman kurang dihargain aja, makanya mereka ngerasa lebih dihargai di luar negeri. Tapi sisi lainnya, menurut sosiolog dari UI, Ibu Ida Ruwaida, kata kabur itu sebenarnya bentuk kritik sosial. Artinya, ini tanda bahwa kita udah frustasi banget sampai-sampai pengen minggat. Tapi ingat, kabur bukan berarti hidup kita jadi lebih gampang. Karahma yang kerja di Jepang bilang, sebelum memutuskan merantau, lo harus siapin skill bahasa asing negara tujuan, mental yang kuat, biaya hidup, dan pastinya siap-siap jauh dari keluarga. Bahkan, Kak Febrian yang udah 7 tahun kerja di Belanda bilang, keputusan buat pindah itu gak bisa gegabah, harus matang. Tapi di sisi lain yang bikin gue salut adalah, kabur aja dulu juga bisa dipakai buat saling bantu loh. Ada yang share info beasiswa, lowongan kerja luar negeri, tips visa, adaptasi budaya, dan banyak lagi. Solidaritas Gen Z tuh kuat banget ya, bukan cuma ngeluh, tapi juga ngasih solusi. Nah, pemerintah juga gak tinggal diam soal ini. Menteri Ketenagakerjaan bilang, ini jadi alarm buat mereka supaya bikin lebih banyak lapangan kerja. Katanya sih mereka anggap ini aspirasi dan bakal dijadiin perhatian. Menteri Pelindungan Pekerja Migran juga bilang, ini bisa jadi refleksi dan masukan. Bukan cuma soal nasionalisme atau enggak, tapi ini soal kesempatan dan keadilan. Sekarang gue pengen nanya kalau semua Easy People, lo kabur karena lo punya mimpi yang besar atau karena udah nyerah duluan sama negeri sendiri? Not dari Niswah nih ya, gue gak bilang kabur itu salah. Kalau lo punya kesempatan, skill, dan mental, go for it. Tapi jangan lupa juga ya, yang bisa benerin negara ini, ya kita juga. Lo bisa merantau, tapi lo juga bisa balik dan bantu ngebangun. Lo bisa kuliah di luar, tapi jangan lupa ke kampung halaman. Karena
cinta tanah air itu gak harus selalu di tanah air, tapi akan lebih keren kalau lo bisa bawa ilmu, bawa pengalaman, dan bikin perubahan buat negeri sendiri. Oke G people, segitu dulu obrolan kita soal kabur aja dulu. Kalau lo punya cerita soal kerja atau kuliah di luar negeri, atau pengen curhat tentang keresahan lo, tulis aja ya di kolom komentar. Atau kalian juga bisa DM ke IG kita @easytv, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Gue Niswah, pamit sampai ketemu di episode selanjutnya. Oh iya, dan inget ya, mau kabur atau enggak, yang penting jangan kabur dari tanggung jawab. Peace out.